Namaku Ayu. Aku baru saja pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat karena pekerjaan ayahku sebagai guru. Kami sekeluarga harus tinggal di rumah dinas yang letaknya agak terpencil, bersebelahan langsung dengan sebuah sekolah tua bernama SMP Negeri 3 Mandalawangi. Sekilas sekolah itu tampak biasa. Gedungnya masih berdiri kokoh, meski cat dinding sudah kusam dan sebagian jendela retak. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Lorong panjang di sayap kanan gedung utama yang tampak lebih gelap dari bagian lainnya, meskipun lampu-lampunya menyala. Kata siswa-siswa lain, itu lorong ke-13, tempat yang tidak boleh dilalui saat matahari tenggelam. Awalnya aku mengira itu hanya cerita iseng anak sekolah. Tapi setelah 3 hari bersekolah di sana, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Hari Kamis sore, aku harus menunggu ayah menjemput karena hujan deras. Sekolah sudah sepi, sebagian besar siswa dan guru sudah pulang. Aku duduk di bangku dekat tangga menuju sayap kanan gedung, tak jauh dari lorong ke-13. Entah mengapa, saat itu aku merasa seperti ada yang memanggil namaku dari arah lorong itu. Ayu. Suaranya pelan, seperti bisikan yang terhisap angin. Aku menoleh. Tetapi lorong itu kosong. Lampunya masih menyala redup. Tapi dinding lorong itu seperti menyerap cahaya. Makin kupandangi, makin gelap jadinya. Aku memaksakan diri untuk tidak panik dan menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi panggilan itu datang lagi. Ayu, tolong. Seketika bulu kuduku berdiri. Itu bukan bisikan biasa. Itu seperti suara anak kecil yang ketakutan, tapi mengandung nada mendesak yang membuat perutku mulas. Dan yang paling membuatku takut, aku tidak pernah memberitahukan namaku kepada siapapun hari itu. Belum satu orang pun. Saat ayah datang, aku langsung masuk mobil. Aku tak bicara satu kata pun selama perjalanan. Tapi malam itu aku mimpi buruk. Dalam mimpi, aku berjalan menyusuri lorong ke-13. Lampu-lampunya padam satu persatu setiap kali aku melangkah. Di ujung lorong ada sebuah pintu besi tua yang terbuka perlahan. Dari dalamnya, keluar seorang anak perempuan dengan seragam sekolah usang, rambut menutupi wajah, berdiri kaku, dan tamannya berdarah. Keesokan harinya, saat aku menceritakan sedikit tentang lorong itu pada seorang teman sekelas bernama Rati, dia pucat. Kamu jangan pernah dekati lorong itu lagi, Ayu, katanya sambil menggenggam tanganku. Itu bukan lorong biasa. Dulu, ada seorang siswa perempuan yang hilang di sana tahun 2005. Namanya Saras. Sampai sekarang jasadnya nggak pernah ditemukan. Aku menahan napas. Rati melanjutkan. Sejak itu, setiap beberapa tahun, selalu ada siswa baru yang katanya dipanggil masuk lorong itu. Dan setelahnya, mereka jadi aneh. Ada yang kerasukan, ada yang hilang, ada yang ditemukan tidak bernyawa di ujung lorong. Tapi sekolah nutupin semuanya. Kalau kamu dengar suara memanggil, jangan jawab, jangan balas, tutup telinga dan lari. 2 hari setelah percakapan dengan Rati, aku mulai dihantui rasa penasaran. Aku memang takut, tapi juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Saras. Suatu sore, aku iseng masuk ke perpustakaan sekolah. Ruangannya sepi, penuh debu dan bau buku tua. Penjaga perpustakaan, Bu Lilis, tampak tak acuh saat aku masuk. Aku bilang ingin mencari arsip lama. Aneh, dia hanya menatapku sebentar dan berkata, "Jangan buka yang terlalu dalam ya." Aku menelusuri rak demi rak, hingga menemukan kotak logam kecil dengan label SMPN 3, Tilang 2005. Di dalamnya, ada berkas kegiatan OSIS, foto-foto hitam putih, dan sebuah buku catatan bersampul merah tua, terkunci dengan gembok kecil. Tanpa berpikir panjang, aku ambil buku itu dan menyembunyikannya di tasku. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat sejak saat itu. Malamnya, aku mencoba membuka kunci buku itu. Dan anehnya, salah satu kunci laci meja ayahku
justru pas untuk membuka gembok itu. Halaman pertama membuatku terdiam. 12 Januari 2005, namaku Saras. Aku mulai menulis ini karena aku tahu mereka tidak percaya padaku. Aku tahu dia ada di lorong itu. Dia tinggal di sana dan dia ingin aku tinggal bersamanya selamanya. Sejak membaca buku harian itu, aku jadi sering mimpi buruk. Tapi malam itu, mimpi itu bukan hanya buruk, itu nyata. Aku terbangun pukul 2.33 pagi. Kamar gelap, tapi ada suara tetukan 3 kali di jendela. Tok, tok, tok. Aku tak berani bergerak, tapi suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Lalu, suara lain muncul. Suara langkah kaki di lorong depan kamarku. Padahal, semua orang di rumah sedang tidur. Dengan gemetar, aku bangkit dan membuka pintu perlahan. Lorong rumah sepi, tapi aku mencium bau apek dan darah. Dan di dinding dekat ruang tamu, aku melihat tulisan samar merah. Kembalikan catatannya. Aku tahu mereka bicara tentang buku Saras. Keesokan harinya, aku menunjukkan buku itu ke Ratih. Ia menolak menyentuhnya. Wajahnya ketakutan. Kamu harus balikin itu ke tempatnya, Ayu, sebelum dia datang padamu. Tapi siapa yang datang? Saras. Ratih menggeleng. Bukan Saras. Tapi yang dia lihat, yang dia tulis di buku itu. Saras cuma korbannya. Yang di lorong itu bukan manusia. Jam 13.13. Hari Jumat siang, saat istirahat, aku duduk di depan kelas dan membuka halaman lanjutan buku Saras. Tulisan tangannya makin kacau, seperti orang yang menulis dalam ketakutan yang luar biasa. 18 Februari 2005. Aku masuk ke lorong jam 13.13. Aku ingin tahu kenapa suara itu memanggilku terus. Tapi yang kulihat bukan dunia kita. Lorongnya berubah. Lampu padam. Dindingnya berdarah. Dan dia berdiri di ujung dengan mata kosong. Dia bukan manusia. Dia tahu aku melihatnya. Aku tak bisa keluar. Tapi aku tulis ini agar orang tahu. Jika kau baca ini, jangan masuk ke lorong jam 13.13. Itu waktu dia terbuka. Itu waktu pintunya menganga. Tiba-tiba, bel sekolah berbunyi panjang. Dan saat aku melihat jam di dinding, 13.12. Aku menelan ludah, dan tanpa sadar, aku berdiri dan berjalan ke arah lorong ke-13, seolah sesuatu menarikku. Sekolah tampak sunyi, terlalu sunyi. Langkahku bergema. Aku mendekati lorong itu. Lampu berkedip. Udara tiba-tiba dingin seperti kulkas terbuka. 13. Tepat saat itu, lorong di depanku berubah. Lantainya seperti basah, dan bau anyir menyengat. Lampu-lampu padam satu persatu. Dan di ujung lorong, aku melihatnya. Saras. Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya mengelupas. Matanya hitam legam,
Mulutnya menganga seperti sedang berteriak tanpa suara. Dan di belakangnya ada bayangan besar tanpa wajah, menempel di dinding dan menjulur ke arahku. Ku ingin lari. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Lorong itu makin gelap dan udara berubah menjadi tebal seperti kabut darah. Saras menatapku, atau sosok yang menyerupai Saras. Di belakangnya, bayangan raksasa merayap di dinding seperti labah-labah yang tak punya kepala. Lalu, semuanya padam, seolah dunia berhenti sebentar. Dan aku sadar, aku tidak lagi berada di sekolah. Lorong itu kini seperti ruang bawah tanah. Dindingnya berlendir, ada suara tetesan air, dan bisikan yang berulang-ulang. Kamu seperti dia. Kamu juga bisa tinggal di sini. Di lantai, aku melihat jejak sepatu berdarah, dan di salah satu sisi dinding ada lukisan raksasa berupa wajah. Tapi bukan wajah manusia. Wajah itu punya 3 mata dan mulut yang menjulur ke bawah seperti sobekan kain. Setiap mata menatap ke arah yang berbeda dan meneteskan darah hitam. Suaraku tak bisa keluar. Aku hanya bisa menjerit dalam hati. Lalu, sebuah tangan kecil menarik pergelangan tanganku dari belakang. Aku menoleh dan untuk sesaat, Saras yang asli berdiri di sana. Matanya menangis. "Tolong, keluarkan aku dari sini. Dia menjanjikan sesuatu, tapi itu bohong. Dia haus, dia lapar, dan aku sudah terlalu lama sendiri." Aku terbangun di UKS dengan napas memburu. Wajah Rati ada di sampingku. "Kamu pingsan di depan ruang OSIS, Ayu. Kamu kenapa?" Aku menggenggam pergelangan tanganku. Masih terasa hangat, seperti baru disentuh. Realize, aku tahu, itu bukan mimpi. Malamnya, aku membuka kembali buku Saras. Di bagian akhir, ada halaman yang hanya berisi satu kata. Tanyakan pada Pak Darman. Pak Darman adalah penjaga sekolah. Sudah lama bekerja di sana. Aku menemui beliau keesokan paginya, dan saat kutunjukkan nama Saras dan buku itu, dia langsung pucat. "Kamu seharusnya tidak buka luka lama, Nak," katanya pelan. Pak Darman akhirnya mengaku. "Dulu, waktu sekolah ini pertama kali dibangun, ada bagian tanah yang tak boleh dipakai. Kata orang tua, itu bekas tempat semedi. Ada yang menyebutnya jalur kunci ke dimensi lain. Tapi pihak sekolah abaikan. Mereka bangun lorong itu di atasnya. Waktu Saras menghilang, beberapa guru menyembunyikan fakta. Kami menemukan lingkaran simbol aneh di ujung lorong. Bekas ritual kuno yang belum terhapus sempurna. Saras rupanya penasaran. Dan dia terlalu lama di sana. Dia tidak hilang. Dia terkunci di balik dimensi lorong itu. Dan setiap beberapa tahun, lorong itu akan menuntut pengganti. Kamu sudah terlalu dekat sekarang. Kamu harus selesaikan apa yang dia mulai." Tanggal 18 Februari kembali datang, ulang tahun hilangnya Saras. Aku merasa harus kembali ke lorong. Kali ini dengan satu niat, membebaskan Saras. Jika tidak, aku tahu aku akan jadi korban berikutnya. Dengan bantuan Rati dan kunci ruang penyimpanan, kami masuk ke lorong pukul 13 ayat 13. Kami berdua menggambar ulang lingkaran pengurung dari catatan Saras. Kami membawa cermin, air garam, dan lilin, semua petunjuk yang dia tulis dalam buku. Saat kami selesai menggambar, udara berubah drastis.
Suhu turun dan terdengar suara tangisan ribuan anak kecil bergema di sepanjang lorong. Dinding mulai berdarah, Saras muncul, wajahnya lebih tenang kali ini. Tapi makhluk di belakangnya tidak ingin dia bebas. Bayangan itu berteriak, suara seperti ratusan tulang patah bersamaan. Kami menyalakan lilin terakhir. Cermin diangkat. Dan saat Saras menginjak lingkaran itu, dia menatapku dan berkata, "Terima kasih. Aku akhirnya bisa pulang." Seketika makhluk itu melompat ke arahku, tapi pantulan dari cermin membakar wajahnya. Lilin padam, lorong menjadi gelap total, dan semuanya berakhir. Aku terbangun di ruang kepala sekolah. Polisi, guru, dan orang tuaku ada di sana. Tapi tak ada yang ingat soal Saras. Bahkan Ratih pun kehilangan ingatannya. Dan lorong itu telah disegel permanen oleh pihak sekolah. Tapi aku tahu, aku ingat semuanya. Dan kadang di malam hari, aku masih mendengar suara pelan dari mimpiku. Sekarang giliranmu menjaga lorong itu, Ayu. Setelah malam itu, hidupku berubah. Tak ada satu pun yang ingat Saras. Buku catatannya hilang, entah kemana. Semua guru menyangkal bahwa lorong itu pernah ada. Pihak sekolah bahkan merenovasi seluruh bangunan dan mengganti struktur ruangannya. Namun aku masih ingat, semua terlalu jelas. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengalami gangguan aneh. Pintu kamarku suka terbuka sendiri saat pukul 13:13. Cermin di meja rias retak tiba-tiba membentuk simbol yang sama dengan yang kulukis di lorong. Dan setiap malam Jumat, aku mendengar suara perempuan bernyanyi di luar jendela. "Aku sudah pulang, aku sudah pulang. Sekarang kamu gantikan aku." Tanggal 18 Februari, setahun setelah semuanya terjadi. Aku duduk di kamar asrama baruku di kota lain, mencoba melupakan. Tapi rasa itu tak pernah hilang. Seolah ada mata tak terlihat yang terus menawasiku. Aku menulis surat ini bukan untuk orang lain, tapi untuk siapapun yang mungkin suatu hari nanti menemukan jejak tentang Saras, tentang lorong itu, tentang kutukan yang belum selesai. Karena aku mulai sadar, Saras tidak pernah bebas. Dia hanya berpindah tempat, dan sekarang lorong itu hidup di dalam pikiranku, di dalam mimpi-mimpiku, di dalam suara bisikan yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Kamu sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Surat ini ditemukan 10 tahun kemudian di dalam laci meja ruang guru yang terkunci oleh seorang murid bernama Dinda. Dia penasaran kenapa sekolahnya tidak punya lorong bernomor 13. Dan sejak membaca surat itu, dia tidak pernah pulang ke rumah.